Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara membuahkan anggur agar nanti hasil pemangkasan pembuahannya pendek atau buahnya di ruas-ruas yang pendek. Jadi yang akan saya bahas ini adalah teknik pruning pembuahan anggur dengan menggunakan teknik spur pruning. Apa itu spur pruning? Spur pruning adalah pemangkasan untuk makan anggur dengan menyisakan 1-4 mata tunas. Ini pohon yang akan kita pangkas atau cabang-cabang tersier ini yang akan kita lakukan pemangkasan pembuahan pada kali ini. Jadi untuk membuahkan anggur itu ada beberapa cara. Yang pertama, teknik pemangkasannya spur pruning 1-4 mata tunas, kemudian can pruning 4 mata tunas ke atas, dan potes pucuk atau memotong cabang tersier yang setengah tua maupun masih sangat muda dengan memotes pucuknya. Syarat untuk kita melakukan pruning pembuahan dengan teknik spur ini ada beberapa syarat yang wajib. Yang pertama, cabang tersier harus sudah berkayu atau berwarna coklat. Nanti kita tampilkan. Kemudian yang kedua, telah kita aplikasikan pupuk generatif atau pupuk untuk merangsang terjadinya pembungaan. Detailnya kita bahas dalam video berikut. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan tampilkan seperti apa cabang tersier anggur yang siap untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan dengan teknik spur. Kita mulai dari sebelah sini. Ini ya, terlihat. Nih, sudah berkayu atau berwarna coklat. Kita nanti pemangkasannya akan mengambil maksimal 4. 1, 2, 3, 4. Kita akan pilih bat terbaik di antara 1 sampai 4 untuk kita pangkas pembuahan. Ini seperti ini. Ini juga nih, sudah berkayu. Jadi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, bisa nggak sih anggur dibuahkan pendek? Dan apakah berlaku untuk seluruh jenis anggur atau varietas anggur? Jawabannya bisa, tetapi tidak bisa kita terapkan untuk seluruh varian yang kita tanam di iklim tropis Indonesia. Jadi yang sejauh ini yang berhasil berbuah dengan baik dengan teknik pemangkasan spur di kebun kami, yang pertama Jupiter, yang kedua Harold, yang ketiga Heliodor, yang keempat Baikonur New, yang kelima Akademik, dan beberapa varian lainnya. Tetapi mayoritas berhasil berbuah dengan baik di pemangkasan can atau teknik pemangkasan can pruning 4 mata tunas atau 4 bat ke atas. Jadi tidak bisa kita memaksakan seluruh varietas anggur yang kita tanam lalu kita pangkas pendek dengan harapan untuk berbuah yang tidak jauh dari cabang sekundernya. Kita beri contoh yang ini. Ini hasil pemangkasan dengan teknik spur. Ini pendek. Ya. Jadi sebelum kita pangkas, ini sekaligus juga untuk menjawab teman-teman yang masih belajar atau masih baru saja senang atau hobi menanam anggur. Tentunya pertanyaan-pertanyaan sederhana ini harus saya jawab. Salah satunya gini, dipupuk dulu agar anggur itu berbuah atau dipangkas dulu baru dipupuk? Jawabannya gini, di awal menanam, tanam dulu, rawat, cegah tanaman dari serangan hama dan penyakit termasuk jamur.
kemudian berikan pupuk pertumbuhan vegetatif supaya tanaman ini subur. Setelah itu bentuk percabangan untuk kita jadikan cabang produksi, atau kemudian kita sebut dengan istilah cabang primer, sekunder, dan tersier. Nah, di teknik seperti ini adalah primer, kita belokkan menjadi sekunder, lalu kita tumbuhkan cabang-cabang tersier seperti ini. Cabang-cabang tersier inilah yang nantinya kita jadikan sebagai cabang pembuahan atau cabang produksi. Kapan waktu pupuknya? Pemupukan kita berikan, khususnya untuk pupuk generatif, kita berikan setelah cabang tersier terbentuk dan sudah mulai menjelang berubah warna, minimal seukuran sedotan dan masih hijau. Berapa kali pengaplikasian pupuk pembuahan? Sebanyak 4 kali, itu maksimalnya di saya, karena lebih dari itu cenderung boros. 4 kali saja, biasanya untuk varian-varian gejah 2 kali saja sudah bisa berbuah dengan baik. Pupuk generatif adalah pupuk yang mengandung fosfat dan kalium tinggi. Saya contohkan, jika menggunakan pupuk kimia, saudara-saudara atau teman-teman semua bisa menggunakan monokalium fosfat atau MKP, KNO3 putih, magnesium sulfat, dan boron. Tetapi kali ini saya membuahkan anggur di kebun lokasi 2 ini secara keseluruhan menggunakan pupuk full organik, POC, air lindi, dan PSB. Lalu bagaimana membuat POC air lindi dengan kandungan fosfat yang mendukung untuk fase generatif tanaman? Kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur fosfat dan kalium lebih tinggi. Contohnya apa? Sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Tadi pupuk generatifnya, sekarang pupuk vegetatifnya. Kapan tanaman diberikan pupuk vegetatif? Yaitu sejak kita tanam dan cabang-cabangnya telah mengeluarkan sulur. Sulur itu seperti ini nih. Ini sulur ya. Jadi tumbuh di samping ketiak daun. Ini menandakan tanaman telah berakar. Di situ siap untuk diberikan pupuk vegetatif. NPK seimbang boleh, NPK grower boleh, organik juga boleh. Nih, kita akan pangkas di bat keempat dari setiap cabang tersier. Sekarang kita pangkas. Setelah ini langsung nanti kita spray dengan fungi dan insektisida atau fungisida dan insektisida untuk mencegah serangan jamur dan hama, terutama hama trip yang menyerang pada daun-daun anggur yang masih muda. Jadi setelah kita pangkas, jika kita tidak mengaplikasikan fungisida dan insektisida, seringkali tunas yang tumbuh tepiannya gosong, keriting, bahkan ada juga yang terserang kutu kebul, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan hasil tidak akan maksimal. Untuk mencegah itu terjadi, selesai kita pangkas langsung kita spray. Penyepraiannya nanti tidak saya contohkan, teman-teman sudah banyak yang tahu kalau spray nggak usah kita contohkan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Bahan yang kita gunakan untuk inseknya adalah Abasel berbahan aktif abamectin. Ini untuk mencegah serangan hama trip, ulat, kutu kebul, dan lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tunas anggur yang masih baru tumbuh. Dampaknya jika tidak kita pakai ini, seringkali daunnya yang baru tumbuh keriting, melungker, bahkan gosong. Lalu fungisidanya kita menggunakan Amistartop dengan bahan aktif Azoxystrobin dan Difenoconazole. Ini Amistartop ini. Apakah kawan-kawan harus menggunakan kedua bahan ini? Tidak, tapi gunakan ini yang saya gunakan ya. Kawan-kawan boleh menggunakan fungisida merek apapun dan insektisida merek apapun, yang terpenting adalah bisa untuk mengatasi serangan jamur dan hama. Oke, nanti spray aplikasinya ini, jika kita menggunakan dosis
2 liter air, kita menggunakan abaselnya cukup 1 tetes dan Amistar Topnya juga cukup 1 tetes saja. Ini sudah efektif. Itu yang sering saya lakukan. Oke, kita mulai pemangkasannya. 1, 2, 3, 4. Kita pangkas di sini. Oke, seperti ini ya. Nih, sudah kita pangkas. 1, 2, 3, 4. Nih, ini kita pangkas di 3. 1, 2, 3. Oke. Ini kita pangkas di 1, 2, 3. Ini juga di 3. Oke, seperti ini. 1, 2, 3. Ini juga di 3. 1, 2. Ini di 2. Seperti ini. Ini kita tanam di planter bag 100 liter di sini. Primer kita belokkan seperti ini. Kita batasi sekundernya, lalu kita pelihara cabang tersier sesuai dengan yang kita inginkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cabang tersier. Nanti akan kita pangkas semuanya sampai sana, tetapi biar durasinya tidak terlalu panjang, ini saja yang saya jadikan bahan video. Ini nanti kita lanjutkan nanti. Tapi paling tidak teman-teman sudah mengerti atau bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi spur pruning 1 sampai 4 mata bat. Syaratnya cabangnya sudah berkayu. Oke, seperti ini. Selesai dipotong langsung spray fungi dan insek. Pertanyaan teman lagi saya jawab, Om, ketika kita pangkas seperti ini, sesaat kemudian air banyak yang mengocor dari cabang tersier ini. Mengganggu, bermasalah atau tidak? Tidak ada masalah. Lalu jika tidak terlalu mengocor gimana? Juga tidak masalah. Yang terpenting media tidak terlalu kering. Jadi sebelum pemangkasan kita lakukan, minimal 3 jam sebelumnya telah kita siram dengan air biasa di media tanam ini. Itu minimal ya, boleh disiram kemarin sore, dipangkas besok pagi, bisa disiram tadi pagi, dipangkas nanti sore. Yang penting tanaman telah disiram dulu sebelum kita lakukan pemangkasan pembuahan. Setelah ini, penyiraman kita lakukan hanya untuk menjaga kelembapan media. Artinya 2-3 hari sekali dengan volume yang sangat sedikit untuk mencegah terjadinya busuk akar. Karena tanaman ini sedang tidak ada daun sehingga proses penguapan sangat minim. Jika terlalu banyak air dapat menyebabkan daun juga gosong. Daun yang baru tunas-tunas yang baru tumbuh ini, tumbuhnya nanti gosong karena media terlalu lembab dan akar busuk. Jadi di fase seperti ini jangan terlalu banyak siram. Penyiraman normal setelah daun tumbuh. Minimal 4 daun sudah mulai normal. Saya rasa cukup. Jika ada hal-hal yang lupa saya bahas di sini dan teman-teman belum jelas dengan apa yang saya sampaikan dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Ini hasilnya yang pemangkasan Ken yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Seperti ini. Itu ya, terlihat. Nah, ini kita akan buahkan terus-menerus. Setelah ini bawa buah seperti ini, daun kita pelihara sampai 15 daun, sampai ujung sana kita batasi. Tunas air di sini kita buang semuanya. Kita hanya menyisakan 3 tunas air terujung. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nih, ini tunas air sudah kita buang semuanya sejak awal. Kita hanya memelihara 3 tunas air terujung, 1, 2, 3. Setelah cabang tersier ini kita potong atau kita batasi atau istilahnya kita lakukan esel break. Lalu kita memelihara 1, 2, 3 ini juga kita lakukan esel break lagi, tumbuh lagi, sisakan 2 daun lagi, esel break lagi. Contohnya seperti ini. Ini sudah kita batasi, tumbuh lagi, kita batasi lagi di sini, tumbuh lagi, kita batasi lagi. Sampai tanaman ini siap untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Fungsinya adalah untuk
memperbesar cabang tersier, menahan nutrisi tetap berada di sini, tidak terlalu banyak yang terbuang, sehingga pada saat kita lakukan pemangkasan bisa berbuah dengan baik sesuai yang kita harapkan. Oke, itu yang pembuangan tunas air. Nah, seperti tadi, setelah dibuang sampai ujung ditahan 3 tunas air yang kita hasil break, dan daun terujung sana sudah sama ukurannya dengan di bawahnya, kita pangkas lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kita buahkan kembali seperti ini. Dan daun tidak kita buang karena cabang tersier ini masih setengah tua, belum berkayu, dan di musim hujan. Kalau di musim kemarau 2 daun ini kita buang setelah kita pangkas, tapi di musim hujan tetap kita pertahankan untuk memasak nutrisi, mencukupi kebutuhan buah yang sedang bertumbuh ini, dan juga untuk penguapan. Jadi dengan teknik ini kita bisa membuahkan anggur berkelanjutan setahun sampai 4 kali. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.